Shalom, pendengar setia renungan ceria dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kembali kita diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 15 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, kita meminta hikmat daripada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini kami diperbolehkan kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang Tuhan nyatakan dan Tuhan firmankan dalam kehidupan kami, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan juga kami mau menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diajak merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah layak dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat realita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita sebelum berangkat bekerja, sekolah, atau kondangan nyumbang, kemudian yang biasa kita lakukan dalam hari Minggu, itu adalah beribadah. Pasti sebelum kita berangkat, itu kita bercermin terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Dengan bercermin bisa membantu kita untuk melihat diri kita apakah ada yang kurang ataukah ada yang belum rapi dalam diri kita. Dengan bercermin dapat membantu kita untuk melihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan bercermin itu bisa membantu kita supaya lebih kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kelihatan keren, rapi. Misalnya kalau wanita bercermin itu untuk berdandan atau merias wajah, bedakan, melukis pensil alis biar rapi, kemudian pasang lipstik biar nggak belepotan. Dengan berkaca itu bisa kita melihat diri kita. Mungkin kalau lelaki dengan berkaca, itu bisa melihat dirinya, bisa merapikan rambut, bisa merapikan dasi, atau merapikan baju. Dengan bercermin, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat diri kita. Kira-kira sudah rapi atau belum? Sudah beres atau belum? Sudah kelihatan oke atau belum? Pokoknya, dengan bercermin dapat membantu kita untuk mempercantik atau mempertampan diri kita supaya kelihatan pantas dan rapi ketika dilihat oleh orang lain. Dengan demikian,
Tidak ada kekhawatiran ditertawakan atau dirasani oleh orang lain karena ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kalau mungkin wanita, takut alisnya besar sebelah, lipstiknya belepotan, atau yang laki-laki rambutnya aur-auran. Nah, pengalaman-pengalaman demikian nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan bercermin, itu membantu kita untuk mempersiapkan diri kita supaya layak atau enak dipandang oleh orang lain atau masyarakat di sekitar kita. Kemudian, melalui bacaan bersama kita pada hari ini, kita diajak untuk bercermin, melihat diri kita. Apakah diri kita ini sudah benar-benar melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita? Apakah di dalam keseharian kita sudah melakukan yang selayaknya dalam hadirat Tuhan atau sebagai orang percaya? Pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, hanya kita sendirilah, pribadi lepas pribadi, yang mampu menjawabnya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana cara hidup yang dikatakan selayaknya tadi? Bacaan kita di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini memberikan gambaran-gambaran poin-poin penting yang dapat menjadi pedoman atau dasar kita sebagai orang percaya untuk hidup layak dalam hadirat Tuhan. Bacaan kita pada saat ini dibuka dengan pertanyaan Daud tentang siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dengan pertanyaan ini dapat memberikan jawaban bagaimana orang percaya itu harus bertindak, menetapkan syarat-syarat bagaimana mendapatkan kebaikan daripada Tuhan Allah, dan memberitahu siapa saja yang kepunyaannya atau orang kepunyaannya dan siapa yang bukan. Lalu, bagaimana semua itu bisa didapatkan sebagai orang percaya? Kita perhatikan kembali bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama adalah berlaku tulus dan sepenuh hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak bercela, adil dan jujur. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Melakukan apa yang benar-benar sama, seperti apa yang dinyatakan dengan pengakuan kita, yaitu menepati janji dan berlaku jujur, bersih hatinya dan dapat membuktikan diri kita ini layak di hadapan Allah dengan kejujuran dan janji-janji kita dalam segala hal dan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini semua menjadi menarik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus jujur, harus taat di dalam percakapan dan pergaulan hidup kita dengan sesama kita. Tidak berani berkata dusta atau tidak plan menegakkan keadilan. Lalu yang kedua adalah tidak menyebarkan fitnah. Kesenangan sebagian orang adalah suka menjelek-jelekkan orang lain daripada melihat sisi positifnya. Itu yang sering terjadi atau yang sering nampak dalam ruang lingkup kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita pungkiri, tapi memang itu nyatanya. Dalam membangun relasi antar sesama, termasuk dalam relasi antar suami istri, orang tua dan anak, itu mungkin kita juga mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Menyebarkan fitnah atau menyampaikan kabar bohong atau hoax, menggosipkan sesuatu yang kebenarannya belum pasti. Lalu kemudian yang ketiga adalah memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan tidak merendahkan orang lain. Ini artinya menerima sesama, tidak menganggap bahwa aku lebih bisa, aku lebih hebat, lebih dari segala-galanya daripada orang lain. Memarjinalkan orang-orang yang terpinggirkan. Poin ini mengajak kita
tidak boleh memandang remeh atau memandang rendah orang lain, melainkan memperlakukan dengan hormat, tidak segan-segan mengulurkan tangan kita pada orang yang membutuhkan pertolongan kita, serta tidak memanfaatkan hal itu untuk menarik keuntungan dan menjauhi orang fasik dan berkawan dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian yang keempat, tidak berlaku curang. Bapak Ibu Saudara, uang tidak menempati kedudukan yang terutama di dalam kehidupan kita, sehingga tidak akan menjual keadilan dengan menerima suap. Jangan hanya karena uang kita berani menerima suap dan meloloskan cara-cara yang tidak baik atau benar. Atau sebaliknya, supaya kita menempuh jalan yang aman, tidak tanggung-tanggung memberikan suap pada mereka yang kita pandang melakukan cara jahat. Poin keempat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi orang yang layak di hadirat Tuhan adalah tidak berlaku curang dalam kehidupan kita. Memang benar bahwa mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam luarnya kita ini sudah terlihat rapi, oke, pada bagian yang lain atau bagian yang luar. Tetapi ada bagian di dalam kita yang belum sempurna, yaitu di dalam diri kita. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur dengan firman-Nya. Kita dapat bercermin untuk kemudian memperbaiki semua yang mungkin belum pantas atau belum rapi, atau yang belum beres itu, sehingga kita benar-benar memang dipandang layak mengalami hadirat Tuhan Allah. Pada bagian akhir ini, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita layak di hadapan Tuhan dan masuk dalam hadirat-Nya, kita harus berlaku jujur dan menepati janji. Kita harus membangun kehidupan yang baik dan benar dengan sesama. Relasi sosial dan sesama harus benar-benar terbina dengan baik. Syarat mutlak seseorang layak datang dan berdiam dalam hadirat Tuhan adalah memiliki kepribadian yang baik dan benar, mau menempatkan sesamanya sebagai pribadi yang berharga dan bernilai. Beribadah kepada Tuhan memang harus dalam kekusyukan, kesucian diri, dalam sikap hormat dan rendah hati serta rendah diri di hadapan Tuhan. Tetapi bagi pemazmur itu tidaklah cukup. Kita dituntut pula untuk memiliki hidup atau pola hidup yang baik dan benar dengan sesama. Orang yang demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita semua, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar dan bimbing kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia, jujur, dan tidak bercela dalam kehidupan kami, sehingga kami layak dalam hadirat-Mu Tuhan, layak menjadi hamba-Mu, murid-murid-Mu Tuhan. Ajar dan bimbing kami Tuhan, untuk selalu menjadi panduan contoh bagi saudara dan sesama kami, untuk melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.